Hai guys, welcome back to my channel. Nama gue Angel Senario dan gue dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Nah, pertama-tama I want to say thank you buat kalian yang udah nonton video gue yang sebelumnya, yang tips tentang gambar narasi di sini. Dan karena banyak dari kalian yang pengen request video ini, jadi in this video gue bakal bikin tips and tricks tentang gambar komposisi or still life. Yeay! Nah, disclaimer aja nih, video yang gue bikin ini bersifatnya hanya untuk membantu kalian yang bingung-bingung tentang gambar komposisi atau still life. Jadi kalau misalnya kalian ikutin atau enggak, itu bebas, terserah kalian. Karena kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa komen nih, atau enggak DM IG gue aja. Semoga jawaban-jawaban gue itu bisa membantu kalian ya. Don't forget to like and subscribe this video buat konten-konten seperti ini di video-video berikutnya. Are you ready? Let's go! Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu gambar komposisi or still life. So, still life itu merupakan karya seni yang sebagian besar menggambarkan benda mati, benda alami, atau buatan manusia. Nah, kan kalian banyak nih yang nanya kayak soalnya SNMPTN sama SBMPTN itu sama nggak sih di tahun 2020 ini? Kalau based on my research, dan nanya-nanya beberapa orang, kebanyakan orang yang bilang kalau soalnya itu sama. Ingat ya, sama. Kalian bisa cek linknya itu di bawah. Itu kayak file-file yang gue udah downloadin buat kalian dan gue simpen di drive. Semoga itu bisa membantu. Tapi mohon maaf nih, kalau misalnya ada yang salah, ya maaf ya. Mohon dikoreksi. Jadi untuk still life atau komposisi tahun ini, dia punya kriteria yaitu 4 buah benda. 1. Mainan anak-anak. 1. Jenis alat tulis. 1. Jenis alat gambar. Dan 1 peralatan rumah tangga. Ingat-ingat ya, ini semua wajib ada di gambar kalian. Jangan sampai kayak kalian cuma ngisi 3 doang atau 2 doang. Gak boleh. No, big no. Harus 4-4-nya ada di gambar kalian. Dan ini di kriterianya wajib di kertas A3. Nah, jangan lupa gambar kalian itu harus di-scan atau di-foto dalam bentuk file JPEG. Lalu kalian masukkan ke PPT kalian. So, without further ado, dari kalian yang udah DM gue, udah komen gue penasaran buat gambar gue kayak gimana, akhirnya gue bakal nunjukin ke kalian. Yeay! Dududeng! Ini dia. So, di sini gue udah masukin kayak 1 mainan anak-anak, 1 peralatan rumah tangga, yaitu sapu gue. Terus ada 1 peralatan alat gambar, yaitu cat warna. Terus ada 1 peralatan alat tulis ya tadi ya. Ya di sini nih. Kata nggak sih? Jadi ini kayak pensil gas gue. Terus ini kayak sapu biasa lah, terus ada apa ya namanya nih, serutan, terus ada mobil mainan adik gua dan cat air. Nah, di sini gua sengaja pakai border karena aku pengen bikin kesannya itu rapi, clean gitu lah, pengen dapat clean looknya gitu. Nah, terus banyak juga dari kalian yang nanya, di sini tuh apa sih? Kok kayak ada cap sekolah gitu ya? Banyak dari kalian yang nanya, Angela, itu cap sekolah itu wajib gak sih untuk tahun 2020? Setahu aku di tahun-tahun sebelumnya pakai cap sekolah. Nah, sebenarnya kalian nggak salah. Kayak tahun-tahun sebelumnya emang diwajibkan pakai cap. Cuma anehnya untuk di tahun ini nggak diwajibkan untuk pakai cap sekolah. Tapi kenapa aku pakai cap sekolah? Nah, ini sebenarnya itu buat jaga-jaga aja. Karena tahun lalu pakai cap sekolah, in case kayak itu dibutuhkan biar nggak dieliminasi gitu. Jadi kayak feel free aja kalau misalnya kalian pengen pakai cap sekolah atau enggak, itu bebas. Karena di tahun ini tuh nggak diwajibin. Nah, banyak banget dari kalian yang nanya kayak, Angela, kamu pakai alat-alat apa sih buat gambar yang komposisinya? Jadi gue bakal ngebahas juga alat-alat apa yang aku pakai. Pertama, untuk bikin bordernya aku pakai tape biasa, tapi yang nggak terlalu kuat gitu lah, yang kayak gini. Pensil grafit yang the one ini gue pakai juga yang di komposisi, gue juga pakai ini yang B biar kayak sketchnya itu bisa tipis gitu. Terus kemudian gue brushnya itu gue pakai dari Lira yang size 9 ini. Terus dari Art Media yang udah 1 set. Jadi ini gue suka banget sih brushnya. Dia itu nggak berambut kayak kemana-mana gitu loh. Kayak setelah dipakai itu dia tetap runcing, dan itu gue suka banget dari Art Media ini. Terus gue pakai cat warna koi ini. Ini kayak udah set yang banyak banget dari kalian udah punya juga. Jadi gue juga pakai ini. Gue pakai palette ini yang di dalamnya sama ini. Gue juga pakai satu lagi guys, cat yang leaves itu, yang akriliknya isi 24 buat warnain ininya. Begitu. Nah, gimana sih caranya? Apa sih yang harus gue lakuin? Kayak langkah-langkahnya yang jelas itu gimana? 1. Pertama kan harus pilih objek.
kan udah tahu kan kayak kriteria tadi. Nah itu kalian bisa nih jabarin kayak, oh kayaknya kalau memang dan anak-anak gue pengennya ini deh, mobil, ada Barbie, ada Lego, ada banyak banget. Alat rumah tangganya gue pengen sapu, kemoceng, gunting, terus dan lain itu kan jabarin semua dulu. Dan coba kalian cari barang-barang yang ada di rumah kalian. Kenapa sih harus yang barang di rumah kalian? Karena itu ngebantu banget biar kalian tuh bisa visualisasi secara 3D. Jadi kalian bisa nempatin barangnya, bisa kalian lihat dari dekat, dari jauh, kayak gimana gambarnya. Jadi gambar kalian tuh bisa lebih detail dan more realistic. Step kedua, foto objek. Ini langkah yang benar-benar penting banget. Kenapa? Karena gambar gue yang ini, itu kayak gue bikin berdasarkan foto yang benar-benar asli plek kayak gini. Penting banget kayak kalian tahu angle foto yang bagus gitu loh. Waktu itu tuh aku kayak fotoin dari berbagai macam angle. 4 objek yang udah gue taruh itu gue foto nih. Terus setelah kayak gue nemuin yang mana yang paling cocok, di situ gue baru mulai gambar dan mulai sketchnya. Sekedar nambahin aja, angle yang cocok itu kayak gimana sih? Angle yang cocok itu dimana gambar yang kalian tepatin itu balance. Balance itu maksudnya kayak imbang gitu loh, nggak berat sebelah tuh, berat kanan, berat kiri. Kalau misalnya di kanan rame, di kiri juga rame juga. Di kiri rame, di kanan juga rame juga. Jadi balance. Dan juga usahakan supaya gambar kalian itu saling berinteraksi. Cara gue nyusun objek ini juga fun gitu loh, kayak menarik masing-masing objeknya itu saling terkait gitu loh. Misalnya kayak, oh ini gambarnya ini kena sama ini juga kena sama itu, ini nyentuh nih, oh ada objek ini di atas. Tuh kan aku kan nggak masangnya kayak bener-bener lurus dan rapi banget, enggak, gue bikinnya semenarik mungkin dan juga nggak ngebosenin gitu. Gue nata ini supaya kesannya itu kayak alami dan natural banget. Jadi kayak gimana caranya masing-masing objek di sini tuh saling berhubungan dan membuat kayak karyanya jadi menarik. Selanjutnya adalah step ketiga. Step ketiganya yang udah jelas banget buat kalian adalah pastinya sketch. Nah, gimana sih cara nge-sketch gitu yang rapi, yang nggak ngerusakin kertas gitu kan? Pertama kan harus pakai pensil yang tipis. Contohnya kayak pensil B gini, pensil B atau HB, bebas, pokoknya tipis. Dan juga kalian tuh harus handle control pressure di tangan tuh harus kalian bisa atur. Misal kayak jangan sampai kalian gambar tuh neken banget, tapi jangan juga kayak udah garis tipis nih, aduh garis tipis lagi lah, tipis lagi. Zzz, jadi kayak gambarnya berbulu gitu kan, terus tiba-tiba kertas kalian udah kotor aja gitu. So it's okay, itu perlu latihan. Nah terus kalau pas kalian sketch itu jangan sampai kayak kalian sketch sekali terus langsung kalian hapus-hapus kayak pengennya perfect banget. Jangan takut kalau misalnya sketch kalian tuh nggak bagus, karena itu bakal kalian timpa lagi sama line yang lebih tebal, sehingga line yang tipis itu bakal ketutupan. Saran gue juga kayak kalau misalnya kalian sketch itu karena ini kayak bentuknya komposisi and still life, jadi setiap objek itu pasti punya bentuk dasarnya, ya nggak? Contoh aja nih, bentuk dasar yang ini kan kayak rectangle apa ya? Persegi panjang kan? Jadi gue bikin persegi panjang dulu yang waktu itu. Ini juga gue bikin bentuk dasarnya. Gue bikin tuh nggak langsung kayak bikin lengkungannya, bikin ininya, enggak guys. Jadi bener-bener kayak objek 3D-nya dulu gue bikin. Gimana sih cara latihan buat bikin sketch yang bagus? Itu kan bisa latihan dengan bikin objek 3D. Itu bener-bener ngebantu banget. Jadi bikin kerangka dasarnya dulu. Setelah kalian bikin kerangka dasarnya, baru bikin lekukan-lekukannya nih kayak gini. Atau bikin hair-hairnya itu terakhir gitu. Nah, setelah kalian sketch, hal yang berikutnya yang kalian bisa lakukan adalah yang keempat, mewarnai. Yeay! Dengan mewarnai itu, suatu buah gambar tuh bisa jadi hidup gitu. Warnain ini tergantung dengan preferensi kalian masing-masing. Aku saranin kalian warnain pakai skill yang kalian udah master. Meskipun nggak master, tapi yang paling kalian kuasai. Misal nih, kalian paling nguasain kayak watercolor, ya udah pakai watercolor aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian masternya lebih suka atau lebih prefer pakai pensil warna, ya pakai pensil warna aja, karena banyak juga di luar sana yang pakai pensil warna kok. Jadi ya aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen gabungin keduanya, kayak oh gue watercolor dulu nih, terus habis itu kayak detail-detailnya gue pakai pensil warna, ya it's okay, karena gue kayak gitu. Tapi ingat lagi ya, kalau misalnya kalian warnai, jangan lupa material kertasnya. Karena gue watercolor, gue pakai yang ini guys, Arto watercolor painting paper A3 200 gram cold press. Waktu itu ada bedanya sih, kayak cold press sama hot press itu kayak tergantung pada teknik kalian kan, pakai yang wet on wet atau wet on dry. Back again tergantung kalian mau pakai teknik apa. Itu kapan pemilihan kertasnya juga harus pinter-pinter ya guys.
Cuma ya yang standar ya gue bisa aja salahnya yang ini. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai pastel atau pakai pens warna, pakai kertas A3 drawing book, itu udah really enough. Kalian pasti juga bingung kan, kayak gue itu kalau misalnya warnain tuh harus background dulu atau objeknya dulu gitu. Kalau gue personally, gue waktu itu warnanya itu backgroundnya dulu, baru objeknya dulu. Kenapa sih? Karena kalau backgroundnya salah, maksudnya itu bisa ditutupin sama objeknya gitu loh. Tapi itu bebas, kalian pengen gambar objek dulu, baru gambar backgroundnya, itu juga oke banget. Karena ini kayak back again tergantung style kalian sukanya apa. Nomor 5. Shadow and highlight. Dalam gambar objek 3D, shadow and highlight itu penting banget guys. Kenapa? Karena itu membuat ilusi kayak, oh ini benda itu di depan, atau di belakang, atau gimana. Shadow itu menentukan kayak kedalaman objek tersebut, dan highlight itu kayak menentukan lebih maju atau enggak. Ini tergantung lagi sumber cahaya kalian. Jadi ingat, untuk membuat shadow and highlight, tentuin sumber cahaya kalian. Waktu itu pas aku foto, cahayanya tuh kayak di atas gitu. Jadi pas aku gambar ini, inget aja nih, oh cahayanya dari atas. Bisa gambar bulatan tengah kecil aja buat kayak reminder aja, oh ini cahaya di atas, jadi highlightnya harus di mana, shadownya harus di mana. Kalian harus tahu, yang ini tuh gue kayak nggak pakai yang pensel putih-putih itu. Pas warnain tuh gue leave space biar putihnya itu benar-benar bagus. Tapi alangkah lebih baiknya dari awal tuh kalian udah tentuin nih mana yang jadi highlight, mana yang jadi shadow, dan mana yang jadi color base-nya. Karena dengan itu tuh kalian jadinya nggak bingung-bingung loh. Sehingga gue ingetin lagi, foto yang di awal tuh sangat penting karena itu bakal jadi guide kalian buat gambar kalian komposisi nantinya. Step berikutnya ada nomor 6, finishing. Karena kalian udah selesai gambar, pasti kan udah capek banget kan. Nah, tapi jangan lupa, kalian tuh perlu istirahat, lalu besoknya ngeliat lagi nih gambar kalian. Kalian lihat itu jangan cuma detailnya doang, tapi kayak dari jauh 1 meter lah. Kalian lihat, ini gambarnya itu udah oke nggak? Udah balance nggak? Udah bagus nggak? Apa yang kurang? Apa yang bisa aku tambahin? Nah, di situ tuh setelah kalian look at the bigger picture, itu kalian bisa ngeliat jelas kayak, oh gambarnya itu udah oke, gue udah pede lah sama gambar ini. Jadi finishing itu penting banget. Kenapa? Karena itu tuh buat ngepoles untuk hasil akhirnya biar lebih mantap. Step ke-7 yaitu adalah scan atau nggak ngefoto gambar komposisi kalian. Waktu itu pas gue pernah kan kayak nge-scan ke toko percetakan gitu lah. Cuma gara-gara nggak di Photoshop sama orangnya, jadinya warnanya itu jadi memudar gitu loh. Jadi kayak berubah banget lah. Kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama-sama gue saranin foto aja pakai resolusinya yang besar. Kalau bisa jangan 720p lah, 1080p. Kalau kalian pakai HP iPhone itu udah bagus juga, atau pakai kamera DSLR itu juga bagus. Cuma kalau misalnya kalian terbatas, ya is okay pakai HP mana aja. Nah, misalnya kalau misalnya kalian foto pakai HP, make sure kayak tangan kalian tuh bener-bener di samping kanan kiri itu biar nggak goyang-goyang, bener stable. Terus kayak klik foto. Kalau misalkan kalian fotonya terlalu jauh, is okay, karena itu bisa di crop nantinya. Cuma jangan sampai kayak fotonya terlalu deket sehingga jadinya kayak ada hal yang kepotong gitu. Jadi bahaya banget. Terus kalian bisa edit dikit tuh kayak, oh gue pengen lebih brightness kayak, oh terus kayak gue kontrasnya di edit dikit tuh is okay. Cuma jangan terlalu berlebihan ya guys editnya, karena ya nggak bagus juga, jadi nggak kelihatan natural gitu. Jadi tips gue nomor 1 adalah kalau bisa diusahakan semirip mungkin, serealis mungkin. Ibaratnya kayak pas kalian lihat itu kayak, oh gue tahu ini tuh adalah mobil. Oh pas gue lihat, oh ini gue tahu ini adalah sapu. Jadi jangan sampai kayak pas orang lihat, orang lain masih bertanya-tanya, ini gambar apa? Ini kamu gambar apel atau gambar buah orange? Make sure kayak pada saat orang pertama kali lihat gambar kalian, mereka tahu, oh ini objeknya adalah A atau objeknya adalah B. Kedua, gunakan teknik yang kalian kuasai dan latihan. Ingat, dan semakin banyak jam terbang itu menambah kemampuan kalian dalam gambar komposisi. Caranya apa? Yaitu latihan kemampuan 3D. Kayak kalian gambar objek-objek dasarnya yang 3D itu udah oke banget, top joss. Nah, gue waktu itu latihan tuh kayak gambar 3D dan shadingnya kayak gini contohnya. Ini gue latihan kayak shadingnya, kayak objek-objek 3D. Ini pas gue lagi di film merah, gue juga latihan kayak gambar objek ini nih. Ada botol. Ini kayak pakai perspektif gitu. Terus juga kayak gue latihan kayak shading untuk material. Karena pastinya kalau misalnya objek 3D itu kan material beda-beda kan. Ada yang soft, ada yang kasar gitu. Ada yang mentling. Terus juga latihan juga shadingnya. Kayak gini. Kemudian tips yang ketiga adalah angle foto. Dari tadi kan gue mention angle foto. Itu penting banget kan. Nah, sebenarnya angle itu apa sih? Itu kalian bisa search di Google dengan keyword angle shot. The camera angle marks the specific location at which the movie camera or video camera is placed to take the shot.
A scene may be shot from several camera angles simultaneously, and this will give different experience and sometimes emotion. Jadi dengan kalian mainin angle-nya, itu bisa ngasih experience yang beda-beda dan ada emosi. Kayak angle dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, itu bikin experience yang berbeda dan emosi yang berbeda. So make sure kayak kalian manfaatin banget kayak angle-nya. Cara ngasahnya gimana? Yaitu nonton film. Tapi kalian juga harus realize kayak, oh ini dia angle dari sini nih, dia angle dari sini. Dengan analisa seperti itu kayak bakal ngebantu kalian banget buat cara tahu angle yang bagus di gambar komposisi kalian tuh kayak gimana. Yang keempat, jangan takut untuk memulai. Kebanyakan dari kalian, ada beberapa dari kalian tuh yang DM ke gue kayak, Duka, aku pengen mulai nih, cuma pas udah di kelas udah bingung mau ngapain gitu, udah blank gitu. Ada juga yang udah bilang kayak, aduh kak, udah error gitu, udah nggak tahu mau ngapain. Banyak-banyak yang nanya itu, and please realize that inspirasi itu ada di mana-mana kalian. Di tempat kalian berada pun juga ada banyak inspirasi. Apa? Teksturnya, lantai kalian, atap kalian, langit, daun, alam. Itu banyak banget guys. Itu cuma matter of fact kayak kalian sadar atau enggak gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, just try and do, dan pede aja gitu. Karena aku yakin kok apa yang kalian lakukan itu pasti memberikan yang terbaik. Hasil akhirnya itu pasti juga yang terbaik dari kalian. So jangan nilai karya kalian tuh dari awal-awalnya doang. Kayak dari sketch, aduh gambar gue kalau dibandingin sama dia atau si A, si B, itu jelek banget, gak layak. Tapi jangan kayak gitu guys. Remember kayak kalian tuh punya keunikannya masing-masing and your own style. Dan itu tuh kalian harus tonjolkan. Just be you, just be yourself, be authentic. Karena itu adalah your superpower. Tips yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani itu dalam arti kayak fisik kalian, jangan sakit-sakitan, jangan terlalu terbawa stres. Juga pola hidup yang sehat. Terus jangan lupa bawa juga dalam doa. Karena sekeras usaha kalian, seberjuang-berjuangnya kalian, kalau misalnya itu emang bukan kehendak Tuhan, pasti itu sangat sulit untuk masuk. Jadi kayak jangan khawatir kalau misalnya emang itu adalah jalan dari Tuhan. Itu kan pasti dibukakan kok jalannya. Just like I do, kayak aku juga gak jago-jago banget gambar. Aku sebenarnya jujur jarang gambar. Karena di SMA itu waktu itu aku gak ada kepikiran masuk FSR dari ITB. Malah lebih ke alam musik malahan. Tapi through God's way, dengan cara Tuhan, ia membimbing aku supaya aku masuk FSR di ITB dan aku latihan, I work hard for it. Jadi jangan khawatir, do your best and God will do the rest. Jadi guys, itu saja dari video tips and tricks tentang gambar, komposisi, or still life dari Angela Senario. Semoga video ini membantu kalian ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah informasi, mohon dikoreksi. Tetap semangat dan jangan menyerah ya. See you on the next video. Bye!